Selamat malam pemirsa. Jateng hari ini edisi Rabu 30 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam saat bermain air di Sungai Waridin, Desa Kebun Adem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Senin sore waktu setempat. Korban yang diketahui bernama Muhammad Saifuddin, warga Brangsong ini ditemukan dalam kondisi mengambang dengan posisi terlentang oleh warga sekitar. Ayah korban Muhammad Nasir yang datang ke lokasi kejadian langsung histeris dan langsung mengangkat tubuh anaknya yang hendak dievakuasi tim SAR BPBD dan PMI Kendal. Jenazah korban langsung dibawa pulang oleh ayahnya dengan diantar menggunakan mobil ambulan PMI Kendal. Menurut saksi mata, Wahono, ia mendapat laporan dari warga lain yang melihat tubuh anak kecil mengambang di saluran pintu air Sungai Waridin. Saksi mencoba mengangkat korban ke pinggir dan diberi pertolongan, namun kondisinya sudah kaku. Udah ngambang berarti? Udah ngambang, cilik-cilik kuwi ada berapa temannya, berapa teman? Kalau kira-kira berapa orang teman lain? yang minta tolong sama saya itu bukan temennya. Saya tanyain, kau coba dudu. Lah terus akhirnya tak cukup, tak entrok ini supaya ben metu, ben ini. Wah iki wis kaku. Terus tak beli aku marani Pak RW. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, warga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Brangsong. Kapolsek Brangsong AKP Nundarto membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dugaan sementara, korban tenggelam saat bermain di sungai karena tidak bisa berenang. Barusan ditemukan anak meninggal dunia karena bermain air di Sungai Waridin sehingga tidak bisa renang dan tenggelam. Keterangan saksi meninggal dunia. Itu ditemukan sudah mengambang berarti ya? Jadi sudah ditemukan warga itu sudah meninggal dunia dan sudah mengambang. Mengambang ya. Itu warga mana dan korban? Korban itu bernama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Nasir, usia kurang lebih 9 tahun. Alamatnya Desa Brangsong, RT 10, RW 4, Kecamatan Brangsong. Korban akhirnya dibawa ke rumah duka di Brangsong. Suasana duka menyelimuti keluarga korban, terutama sang ayah yang sempat pingsan akibat tidak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi anaknya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Polres Kendal berhasil membongkar sindikat pencuri kabel listrik yang meresahkan kawasan industri Kendal. Tim Resmo Polres Kendal mengamankan 7 pelaku, sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Inilah detik-detik aksi pencurian yang terekam kamera pengawas. Pencurian dengan kekerasan terjadi di area PT LBR Energi Baru Indonesia, di mana para pelaku memotong kabel listrik menjadi potongan kecil untuk mudah diangkut. Dalam aksinya, mereka juga melakukan tindakan kekerasan terhadap 2 petugas keamanan yang berusaha menghalangi. Pada konferensi pers di Mapolres Kendal, Wakapolres Kompol Indrajaya Saputra menjelaskan, ke-7 pelaku ditangkap pada Sabtu, 26 April 2025 saat operasi penindakan dilaksanakan di sejumlah titik. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa kabel listrik berukuran besar, 1 unit mobil warna putih, berbagai alat pemotong, dan pakaian yang digunakan saat beraksi. 2 petugas keamanan mengalami luka serius, termasuk memar dan luka robek di wajah, sehingga harus menjalani perawatan medis intensif. Di sana dia mungkin sudah mapping, ya, mengambil kabel, ya, kabel baja ini kayaknya. Kabel baja yang kemudian masuk sana, kemudian dipotong kecil-kecil sepanjang 2 meter sehingga untuk mudah dibawa. Pada saat akan dibawa, jadi mereka kepergok oleh satpam. Karena satpamnya ini sendirian,
takut, jadi lari dan dikejar. Setelah dikejar, jatuh, tertangkap, sempat dipukulin, kemudian ada satu lagi security didatangi juga di pos, kemudian dipukuli sehingga sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan, akhirnya tersangka ini bisa kita tangkap 7 orang dari total 9 orang. Kerugian yang ditimbulkan dalam aksi ini ditaksir mencapai 276 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian berat serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Agama Negeri Rembang yang mengabulkan gugatan nasabah BMT Harum senilai 12 miliar rupiah. Setelah 8 bulan perjuangan, keputusan ini menjadi titik terang bagi para nasabah yang merasa dirugikan. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah nasabah yang menginginkan uang mereka kembali karena hingga saat ini tak ada kejelasan. Namun ironisnya, situasi BMT Harum saat ini jauh dari kata baik. Kantor BMT yang terletak di Jalan Pemuda sudah lama tutup dan terlihat tak terawat. Beberapa bangunan bahkan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, menambah kesedihan para nasabah yang berharap mendapatkan kembali uang mereka. Bahkan di depan kantor tersebut terlihat tersegel yang menandakan tak lagi beroperasi. Kuasa hukum nasabah BMT Harum, Abdul Munim, menyatakan bahwa proses hukum ini telah menjadi perjalanan panjang dan akhirnya pada hari Selasa kemarin harapan mereka terwujud, di mana pihaknya menuntut BMT Harum untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan dengan gugatan pengembalian kerugian senilai 12 miliar rupiah. Bahwa kita ada 2 gugatan bukan prestasi atas BMT Harum. Jumlah dari penggugat adalah 13 dan 7 ya, sekitar 21 ya, dengan total kerugian senilai 12 miliaran ya. Dan dari angka tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Rembang dikabulkan ya, dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian itu artinya bahwa dalam petitum kami menyatakan ya untuk dihukum para tergugat, yaitu BMT Harum dan manajemen serta pengurus. Namun oleh Pengadilan Agama melalui Hakim Majelis memberikan pandangan hukum, pertimbangan hukum bahwa para manajemen dan pengurus itu menjadi tanggung jawab lembaga, sehingga yang dikabulkan adalah lembaga, dalam hal ini adalah BMT Harum, harus bertanggung jawab mengembalikan atas kerugian yang dialami oleh ke-21 penggugat tadi sebesar 12 miliar. Untuk itu kami mengharapkan kepada pihak lembaga untuk segera memenuhi kewajibannya atas putusan Pengadilan Agama melalui majelis, sehingga dalam beberapa bulan ke depan kalau tidak ada itikat baik untuk memberikan atau menjalani putusan, kami akan melakukan proses hukum selanjutnya. Masih ada eksekusi dan lain sebagainya. Sementara itu, Kastari, Panitera Pengadilan Agama, membenarkan adanya gugatan tersebut, di mana gugatan senilai 12 miliar rupiah ini harus dibayarkan. Dirinya akan menunggu perintah dari penggugat jika mereka meminta untuk melakukan eksekusi. Itu tergantung nanti ketika mengajukan eksekusi kita tindak lanjuti. Tergantung nanti penggugat maunya bagaimana, kan seperti itu. Kita akan melayani apa yang diminta. Nilainya Pak? Nilainya sekitar 2M. 12 sama 2M? 12. Okay. Detailnya nanti bisa update di link putusan kalau direktori putusan. Ada yang dilacak Pak? Asetnya sementara kan belum, Mas. Ini baru gugatan saja. Tinggal nanti yang penggugatnya gimana gitu? Iya, nanti tindak lanjut dari putusan itu tergantung penggugatnya maunya bagaimana. Dari Rembang,
Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah atau JBT menyiagakan 7.520 kiloliter atau KL Aftur untuk penerbangan haji embarkasi Solo lewat Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Dengan stok aftur tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan musim haji tahun 2025. Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah menyiapkan 7.520 kiloliter aftur di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran dan layanan kebutuhan di musim haji 2025. Persiapan aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang tersebut disiapkan untuk melayani 94 kelompok terbang atau kloter haji di tahun ini yang berangkat melalui embarkasi Solo. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah, Taufik Kurniawan, pada Selasa 29 April mengatakan, penyaluran aftur untuk penerbangan haji embarkasi Solo dibagi menjadi 2 fase, yakni fase keberangkatan dan fase kepulangan haji 2025. Taufik menyebut selama periode keberangkatan, konsumsi harian aftur di Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo diperkirakan meningkat dari rata-rata 32 kiloliter per hari menjadi 60 kiloliter per hari. Untuk fase keberangkatan kita siapkan 1.880 kiloliter pasokan aftur. Kemudian untuk fase kepulangan kita siapkan 5.640 kiloliter aftur. Nah, jumlah tersebut itu meningkat ya, kalau dari frekuensi penerbangan normal sebelum haji yang biasanya hanya 32 kiloliter per hari, ini meningkat nanti akan menjadi kebutuhannya sebesar 60 kiloliter per hari. Dengan stok yang disiapkan oleh Pertamina tersebut, dipastikan kebutuhan aftur selama musim haji 2025 di embarkasi Solo dalam jumlah yang cukup. Stok aftur saat ini di Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo mampu memenuhi kebutuhan hingga 32 kali lipat konsumsi normal selama periode penerbangan haji tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun atau rusun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Industri Polis Batang. Menteri PKP memeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh untuk kenyamanan penghuninya. Dirinya juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta kepastian hukum dalam perubahan peruntukan bangunan. Menteri PKP Marwarar Sirait meninjau langsung rumah susun atau rusun pekerja di Industropolis Batang, Jawa Tengah, Selasa sore waktu setempat. Menteri dan rombongan memeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh, mulai dari tampilan bangunan, kamar mandi, dapur hingga area jemur. Ia menilai perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola dan perencanaan hunian pekerja di kawasan industri strategis nasional tersebut. Desain awal rusun ditujukan bagi pekerja konstruksi, sehingga banyak unit yang menyerupai barak. Namun, seiring berkembangnya kawasan dan bergesernya segmen penyewa ke pekerja tetap perusahaan, desain hunian pun dinilai perlu disesuaikan. Saya bantu ya dengan ya, harus saling menguntungkan ya, harus saling percaya gitu ya. Nah, tapi soal tata kelola itu penting ya. Itu yang paling ditekankan. Oh iya dong, tata kelola dong. Kita kan pejabat negara, mengelola keuangan negara, mengelola aset negara harus dengan tata kelola yang benar sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kita kan semua diaudit oleh BPK dan BPKP. Evaluasinya di sini terkait tadi Pak 5 tower yang tidak dipindahin. Kalau menurut saya harus dicek nomor 1 tata kelola tadi. Mungkin Bapak belum cek ya, betul kan? Bapak belum bisa jawab kan? Nah, itu di sana tuh. Nanti tanya ya, tata kelolanya itu kan apa koreksi saya ya? Catatan saya tata kelolanya. Perubahan peruntukan itu diperbolehkan apa tidak? Sudah dilaporkan belum? Sudah disetujui atau belum? Nah, perlu Bapak periksa dulu aja ya, sama-sama ya. Karena ada bagaimana perubahan tujuan itu harusnya ada kan, sesuatu itu kan dibangun dengan perencanaan. Dari total 10 tower rusun yang telah dibangun, baru 5 yang saat ini digunakan secara aktif oleh pekerja. Saat ini ada 7 perusahaan mulai beroperasi di kawasan tersebut. Ngurah Wirawan, Direktur Utama KITB Kawasan Industri Terpadu Batang atau sekarang dikenal kawasan Industropolis Batang, menyatakan siap menindaklanjuti evaluasi yang disampaikan oleh Menteri. Tapi kalau ini mahal sekali, karena ini standarnya beda dengan yang kami buat untuk penyekatan karyawan-karyawan yang pekerja umum. Tadi 2,5 kali 5 tower Pak ya?
2,5 kali 4. Karena yang 5 ini kan oleh pihak Yikuan. Kita 1 tahun tadi 9,2. Rata-rata 39 miliar. 39 miliar. Terus bagaimana dengan tadi ada evaluasi dari Pak Menteri tadi, Pak? Ya, kalau untuk tata kelola, perubahan peruntukan ini sudah kami laporkan ke Dewan Komisaris, ke pemegang saham dalam setiap RUPS RKP tahunan. Jadi anggarannya sudah disahkan di sana. Nah, tapi tadi menarik Pak Menteri menyampaikan tujuannya kan sebenarnya buat pekerja. Kalau sekarang ini konversinya adalah buat manajemen, artinya kewajiban saya juga menyediakan alternatif buat pekerja. Itu sebabnya kami bangun yang di barat. Jadi selalu harus KITB menyediakan perumahan buat pekerja. Nah, bahwa Yikuan seperti ini menggunakannya untuk kepentingan karyawan dan manajemen pabriknya mereka, karena mereka juga butuh sekali fasilitas ini, nah itu sudah kami laporkan. Cuma nanti menarik tadi saran Pak Menteri, kami coba konsultasi dan BPKP nanti persyaratan-persyaratan di tingkat Dewan Komisaris dan RUPS kami apakah sudah cukup, karena sampai sejauh ini kan targetnya adalah ada revenue, ada cover biaya operasi pemeliharaan yang mesti kami tangani. Karena kalau tidak, kos kami gede banget nih, sementara tidak ada penghuninya kan, dan itu juga buat kami pasti juga jadi temuan nanti kalau tidak bisa menjaga. Sudah berapa Pak kira-kira? Kami nggak bisa sebut angkanya, tapi memang selama 2 tahun terakhir ini kami lebih banyak keluar biaya operasi ketimbang revenue. Tapi kalau ada konversi ini kan nanti bisa balik lagi dia uangnya. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun fasilitas sosial di sekitar kawasan industri. Memberikan angin segar kepada masyarakat Batang, terutama masyarakat Batang yang sekarang bekerja di industri, dengan tumbuhnya banyak industri, dengan serapan lapangan kerja. Salah satu isu yang menjadi problem di masyarakat adalah kepemilikan rumah, dan ini menjadi angin segar karena dengan begini masyarakat di Kabupaten Batang, khususnya buruh yang MPR, itu bisa mendapatkan akses rumah yang lebih baik dengan kepastian uang muka yang ringan dan juga cicilan yang ringan, dan insya Allah dengan ini juga akan menopang pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Batang. Semakin mereka punya rumah yang dekat dengan kawasan, semakin juga mereka efisien dalam konteks transportasi dan sebagainya, sehingga juga investasi bisa semakin. Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi menggandeng SMK Dr. Sutomo Temanggung, Jawa Tengah menggelar kompetisi catur tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 57 pelajar dari berbagai sekolah. Melalui kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet dari Temanggung yang siap bersaing di kejuaraan nasional maupun internasional. Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar kompetisi catur tingkat pelajar dari SD hingga SMP yang berlangsung pada Selasa 29 April. Ketua Percasi Temanggung, Adi Nurtantio menyampaikan, kompetisi ini bertujuan untuk mengenalkan catur kepada generasi muda sekaligus menjaring bibit atlet catur yang potensial dari Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet. Kompetisi yang diikuti sebanyak 57 peserta ini melombakan nomor pertandingan catur cepat dengan durasi permainan selama 25 menit. Pelaksanaannya juga turut menggandeng SMK Dr. Sutomo. Nantinya pelajar yang terjaring dalam proyeksi bibit atlet berkesempatan mengikuti pembinaan di Sekolah Catur Benteng Bumi Pala, Temanggung. Kami dari Percasi, selain pembinaan langsung dengan kita membuka sekolah catur Benteng Bumi Pala Temanggung. Ini berdiri sejak tahun 2006. Itu kita juga akan menggali potensi dari anak-anak berbakat tentang permainan catur, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi sosok-sosok atlet untuk Kabupaten Temanggung yang siap untuk bertanding di kancah nasional. Lebih ke kalau olahraga lain mungkin agak belum bisa banget, tapi kalau misalnya catur jadi lebih tertarik ke catur aja karena dia makanya otak. Melihat animo peserta, Percasi Temanggung berencana menggelar turnamen catur tingkat pelajar ini secara rutin setiap tahunnya. Diharapkan ajang ini bisa menjadi wadah regenerasi pecatur muda berbakat yang siap berkompetisi di level nasional maupun internasional.
Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hadiri peringatan hari ulang tahun ke-76 Pesantren Raudlatul Ulum dan Haul ke-47 Al-Maghfirullah, Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Trangkil, Bupati Pati tekankan pembentukan karakter yang mulia dan membangun kecerdasan intelektual. Ribuan warga hadiri peringatan ulang tahun ke-76 Pesantren Raudlatul Ulum dan Haul ke-47 Al-Maghfirullah, Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Trangkil Pati. Dalam peringatan tersebut turut hadir pula Bupati Pati Sudewo. Alam sambutannya, Bupati Pati mengatakan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum merupakan role model untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya alumni Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil
yang diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terbaik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudewo berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penguatan karakter anak dengan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan mutu dan kualitas guru dengan menggunakan metode yang tepat, dedikasi yang tinggi, dan keikhlasan dalam mengabdi. Dan menyaksikan secara langsung bahwa pondok pesantren ini betul-betul bagus, tidak hanya membangun akhlak yang mulia, tetapi juga membangun kecerdasan. Tidak hanya ada, tapi juga ilmu. Itu bisa kita lihat banyak sekali alumni pondok pesantren ini yang diterima di perguruan tinggi favorit. Jadi itu merupakan bekal bagi anak-anak santri maupun santriwati untuk masa depannya yang lebih baik, dan juga bekal pembangunan Kabupaten Pati maupun untuk Indonesia. Karena yang menjadi santri di pondok pesantren ini tidak hanya orang Pati, tidak hanya orang Pulau Jawa, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Ini artinya kontribusi nyata dari pondok pesantren ini untuk bangsa dan negara, utamanya adalah di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan luar biasa. Itu diamalkan di Dharma Pakikan pengabdian untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pihaknya pun berpesan kepada para generasi muda maupun wali santri untuk dapat belajar sungguh-sungguh. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Blora Arif Rohman melantik dan memimpin penandatanganan perjanjian kerja sekaligus mengambil sumpah dan janji kepada 1048 pegawai P3K di lingkungan Pemkab Blora hari ini. Secara simbolis, Bupati menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepada 197 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Hingga saat ini, tercatat jumlah ASN baik P3K maupun PNS di lingkungan Pemkab Blora berjumlah 11.439 orang. Rinciannya untuk PNS sebanyak 5.745 orang dan P3K sebanyak 5.694 orang. Bupati juga mengucapkan selamat atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Blora untuk peserta seleksi pengadaan P3K dan ASN yang telah lolos dan akhirnya bisa dilantik sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Blora. Dengan pengangkatan tersebut, diharapkan mampu memenuhi kekurangan ASN di lingkungan Kabupaten Blora, sehingga dapat meningkatkan level kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mengangkat lebih dari 1.000 ASN kita. Tentunya kami berharap mereka memberikan kinerja pengabdian yang terbaik untuk Kabupaten Blora. 1048 CPNS-nya penyerahan SK ada 197. Apa yang membuat Kabupaten Blora paling awal dan paling siap? Karena memang dari disampaikan oleh beliau tadi, memang saya nggak tahu kabupaten lainnya kan masih berdebat tentang keuangan. Kalau kita sebenarnya pengajuan formasi itu sudah dihitung sejak awal. Bahagia, karena kita berdua itu kurang setahun setengah, kita satu angkatan waktu SMA ketemu. Berarti ngabdinya sudah berapa tahun? Saya 30 tahun sama. Oh, 30 tahun ya. Harapannya seperti apa ini? Ya, pokoknya sebenarnya sehat, bisa bekerja, mengabdi negara. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Hari Tari Dunia yang jatuh pada tanggal 29 April dirayakan dengan penuh meriah oleh Universitas Negeri Semarang. Tahun ini kegiatan bertajuk UNES Menari memasuki tahun ke-10 penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada tahun 2015 lalu. Mulai dari tari Gondorio Rembang, flashmob Gedruk hingga tari topeng Lengger dari Wonosobo dan Lengger Serayu khas Banyumasan menjadi ragam kegiatan yang ditampilkan dalam perayaan ini. Kepala Program Studi Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNES, Dr. Eni Kusumastuti, memimpin langsung kegiatan yang mengangkat tarian-tarian kerakyatan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Ratusan penari terlibat, termasuk mahasiswa program studi seni tari UNES dari angkatan 2021 hingga 2024. Mereka juga berkolaborasi dengan mitra seni dari Sombron, Tuntang Kabupaten Semarang. Tak hanya penari, acara ini turut melibatkan mahasiswa seni yang juga menghadirkan iringan langsung menambah semangat dan keutuhan sajian seni tradisional. Menurut Eni, makna Hari Tari Dunia sejalan dengan visi UNES sebagai universitas konservatif yang bertaraf internasional. Pelestarian seni kerakyatan dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan identitas bangsa. Hari Tari Sedunia itu sejalan dengan visi UNES. UNES konservasi, bertaraf internasional, dan skalanya global. Mungkin ada yang ingin dicapai, Bu? Tujuan pasti Mas, kita akan pelestarian kesenian kerakyatan, pencapaian SDGs 8, bahwa seni itu harus dilanjutkan sebagai tiang bangsa. Khususnya untuk mahasiswa yang ini generasi muda ini harus mempelajari seni kerakyatan terutama. Dengan melibatkan 121 panitia dan 200 penyaji, UNES Menari menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan dalam menjaga dan merayakan kekayaan budaya bangsa. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Ulama nyentrik kelahiran Lampung, Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab dikenal Gus Miftah, mengisi kajian di depan ratusan lady companion atau pemandu karaoke bertajuk Pengajian Tombo Ati di Aula Cafe dan Karaoke Permata Pati. Ratusan lady companion atau pemandu karaoke di Kabupaten Pati mengikuti pengajian Tombo Ati bersama Gus Miftah, didampingi pelawak asal Banyuwangi Cak Percil di Aula Cafe dan Karaoke Permata Pati. Ngaji bareng ini dimaksudkan untuk memberikan dakwah kepada para pemandu karaoke. Pengasuh pondok pesantren Ora Aji berkomitmen untuk terus berdakwah di tempat karaoke meskipun sebelumnya sempat vakum. Ia pun berkomitmen untuk tak mengubah gaya berdakwahnya yang tak luput dari guyonan renyah yang kerap membuat jamaahnya tertawa. Gus Miftah mengatakan para pemandu karaoke dinilai memerlukan pencerahan seperti halnya masyarakat umum lainnya. Pihaknya pun terus mengevaluasi dirinya bila mana terdapat diksi yang kurang tepat dalam berdakwah tanpa mengurangi karakter dirinya sendiri. Kebetulan malam hari ini saya ada kajian kebangsaan yang memang itu menjadi karakter dakwah kita. Yang pertama adalah soal kebangsaan, kemudian yang kedua basic saya dari awal ketika terjun di dunia dakwah adalah di wilayah-wilayah yang dianggap marginal. Nah, alhamdulillah saya kembali ada waktu untuk bisa menjumpai sahabat-sahabat kita di tempat-tempat seperti ini. Dan kebetulan hari ini rezekinya di Pati. Ya sekalian karena saya ada kajian malam, sorenya saya sempatkan untuk koordinasi. Bahkan informasi yang saya terima dari sekian banyak tempat karaoke yang ada di Pati yang bergabung sore hari. Kebetulan kemarin sempat agak off, tidak off total sih, karena kesibukan kita di Jakarta. Tapi alhamdulillah saya kayak diingatkan kembali bahwa ini memang basic kita, jangan pernah meninggalkan tempat-tempat seperti ini. Sementara itu, pemilik kafe dan karaoke Permata Pati, Musyafak, mengatakan pihaknya sebelumnya berencana menggelar pengajian ini di gedung olahraga maupun lapangan. Namun, Gus Miftah menginginkan digelar di tempat karaoke. Gus Miftah itu sudah cukup lama, sudah 2 tahun. Namun saat ini kami diprakarsai oleh staf-staf putusan khusus Presiden sehingga beliau mau hadir di Permata ini. Kami sudah mencoba menawarkan untuk pengajian bersama insan karaoke ini di GOR maupun di lapangan, namun beliau tetap memilih di ruangan yang Permata ini. Pihaknya berharap ke depan Gus Miftah dapat memberikan pencerahan bagi insan karaoke di Kabupaten Pati secara rutin, minimal 4 bulan sekali. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.